Halo semuanya, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas penerapan teori goal setting dalam dunia kerja. Teori goal setting itu sendiri dicetuskan oleh Edwin Locke yang menyatakan bahwa tujuan merupakan motivator kuat bagi seseorang untuk bekerja, meraih tujuan tersebut, dan mencapai kinerja yang tinggi. Lalu apa saja yang menentukan dalam menetapkan tujuan? Yakni pertama tujuan haruslah spesifik, kemudian tujuan mengandung tantangan, dan yang terakhir adalah umpan balik kinerja harus ada. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan yang spesifik. Jadi tujuan yang ditetapkan ini harus jelas dan terukur, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Berikutnya adalah tantangan. Jadi semakin sulit tujuan yang hendak dicapai dan ketika yang bersangkutan menerima tujuan itu akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Dan terakhir, umpan balik. Karyawan akan bekerja lebih baik ketika mendapat umpan balik positif terkait apa yang telah mereka capai, karena umpan balik membantu karyawan mengetahui apa yang telah mereka capai dan apa yang akan selanjutnya mereka lakukan. Intinya, perilaku diarahkan oleh umpan balik. Kini kita akan bahas mengenai bagaimana menetapkan tujuan. Ada dua cara, lead indicators dan lag indicators. Apa itu lead indicators? Adalah penetapan tujuan didasarkan pada perubahan dan tren, yakni penetapan tujuan dengan melihat ke depan. Sedangkan lag indicators adalah penetapan tujuan dengan melihat pola dari masa lalu untuk menentukan tren ke depan. Anda bisa memilih, dan dalam satu penetapan tujuan bisa berbagai variasi, bisa lag indicators, bisa lead indicators. Selanjutnya kita akan membahas 3 faktor personal yang mempengaruhi hubungan antara tujuan dan kinerja, yakni komitmen terhadap tujuan, karakteristik tugas, dan budaya bangsa. Ayo kita bahas satu persatu. Komitmen terhadap tujuan akan timbul jika tujuan yang hendak dicapai menarik bagi dirinya. Yang kedua, tercapainya tujuan akan membawa dampak positif bagi dirinya. Dan yang ketiga, apabila yang bersangkutan terlibat dalam menetapkan tujuan, maka komitmen terhadap tujuan akan muncul. Yang kedua adalah karakteristik tugas. Nah, apabila tugas itu simple dan independen ya, itu biasanya juga akan lebih memberi semangat kepada yang bersangkutan untuk meraihnya. Oleh karena itu, poin ketiga, ketika tugas dia adalah tugas kelompok dan interdependen, maka kelompok ini harus memiliki tujuan kelompok dan kemudian delegasi tugas masing-masing anggota kelompok jelas. Dan yang terakhir adalah budaya bangsa. Nah, pada budaya bangsa dengan power distance tinggi dan kolektif, dalam hal ini mengikuti teori dari Hofstede, maka karyawan cenderung tidak mampu berargumen dengan atasan terkait penetapan tujuan. Jadi seandainya karyawan ini sebenarnya tahu bahwa tujuan itu tidak akan bisa dicapai, namun karyawan tidak berani menyampaikan pada atasannya terkait pemikirannya. Penelitian membuktikan bahwa karyawan berbeda dalam berpikir dan berperilaku ketika berproses mencapai tujuan. Terdapat 2 kategori karyawan, yakni karyawan dengan promotion fokus dan karyawan dengan prevention fokus. Pada karyawan dengan promotion fokus, mereka ini akan berjuang ke arah kemajuan dan capaian. Oleh karena itu, kepada mereka cocok diberi tujuan yang menantang. Alhasil kinerja mereka biasanya akan tinggi, dan ini akan bermuara pada komitmen yang tinggi, engagementnya juga tinggi, mereka akan menjadi agile,
dan memiliki organization citizenship behavior yang tinggi pula. Karyawan ini kemudian nantinya akan mampu meniti karir hingga puncak. Sedangkan karyawan dengan prevention fokus, mereka ini berjuang untuk memenuhi tugas dan kewajiban guna menjaga keberadaannya di dalam organisasi. Kepada mereka ini lebih cocok diberikan target-target standar. Dan mereka ini akan menjadi karyawan biasa, walaupun demikian organisasi tetap membutuhkan karyawan dengan kinerja standar secara konstan. Demikian tadi penerapan teori goal setting dalam dunia kerja. Terima kasih, sampai ketemu lagi.